Gue mau ngelanjutin yang live gue tadi. Jadi mungkin gue akan coba ngulang ke yang awal gue ngomong di depan tadi ya. Ini kita ngobrol-ngobrol aja karena masih tanggal 1 Januari, ini masih baru-barunya banget tahun 2022 ya. Jadi gue pengen semua yang dengerin ini untuk ya udah ayo sama-sama kita mulai 2022 ini dengan hal yang menarik, dengan hal yang lebih baik lagi buat kalian yang kemarin sempat jatuh, sempat kesandung, sempat insecure, sempat gagal. Ya mudah-mudahan ya di tahun ini kita jauh lebih baik lagi dan pastinya gitu lebih baik lagi. Ini gue duduk nyantai banget nih kayaknya. Ini gue duduk nyantai banget. So anyways ya, gue akan coba ngobrol apa yang udah gue omongin tadi di live sebelumnya yang nge-lag sempat terputus. Jadi gue bilang kan, gue tuh sebelum tahun baru ada japri beberapa temen gue dan gue nanya sama mereka, "Are you happy this year?" Gue nanya gitu. "Lu bahagia gak sih tahun ini?" gitu. Dan betapa terkejutnya gue ketika banyak dari jawaban mereka itu ngerasa kayak, oh gue gak bahagia nih gitu. Mungkin karena efek pandemi, bisa jadi efek gak kemana-mana juga, banyak masalah juga. Well, it's apa ya, understandable lah, bisa dimengerti. Tapi kemudian ada satu temen gue yang akhirnya jadi cerita sama gue juga gitu kan. Dan menurut gue gak ada masalahnya kalau gue ceritain ini lagi ke kalian, karena bagus kan buat jadi pembelajaran juga gitu. Jadi ada satu temen gue yang bilang kayak, oh gue kok kayaknya capek ya hidup gitu kan. Dan mungkin banyak dari kita yang capek juga gitu kan, capek hidup gitu. Capek hidup, capek dengan beberapa hal yang harus kita tanggung, capek dengan masalah yang kita hadapin, capek dengan omongan-omongan orang mungkin yang gak nyenengin, capek dengan keadaan istilahnya gitu ya. Dan pengen mengakhiri hidup gara-gara itu semua gitu. Tapi satu hal yang gue tahu sebenarnya ya, gak ada orang yang siap mati loh. Kalau mereka bisa memilih, mereka mau hidup terus gitu. Cuman tanpa masalah pastinya kan. Mereka gak pengen mengakhiri hidupnya, cuma pengen mengakhiri bebannya aja. Pengen mengakhiri masalah yang dihadapin, pengen mengakhiri beban yang dipikul, pengen mengakhiri omongan-omongan orang, pengen mengakhiri utang mungkin, pengen mengakhiri masalah gitu. Mereka pengen menghindar dari itu semua, tapi gak ada orang yang pengen mati sebenarnya. Well, oke, jadi gini ya. Wajar gak sih ketika kita sedang ada di titik terendah, ketika kita sedang pasrah, ketika kita sedang sedih, lalu kita berpikir mau mati aja gitu. Dengan ekspektasi ya gue gak mau hidup lagi gitu. Tapi satu hal yang harus kalian tahu. Dengan kalian mati, itu bukan berarti mati gitu. Quote and quote ya, dalam tanda kutip gitu. Nggak, gini loh, bukan hanya karena lu mati lu jadi mati gitu, karena hidup ini terus bergerak gitu. Kita mau ada di dunia ini ataupun tidak ada di dunia ini, kita tetap hidup, hanya saja beda dunia, beda alam. Ada 5 tingkatan kehidupan ya. Kalau teman-teman udah tahu, ayo kita review bareng. Kalau belum tahu, ayo kita belajar. Ada 5 tingkatan dalam hidup. Nih, buat teman-teman yang lagi give up ya, buat teman-teman yang lagi give up, buat teman-teman yang lagi ngedown, buat teman-teman yang lagi capek sama hidup, dengerin. Ada 5 tingkatan dalam hidup. Yang pertama itu alam ruh. Ya, yang pertama apa? Alam ruh. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Yang tahu komen, oke? Ada 5 tingkatan dalam hidup. Yang pertama alam ruh. Yang kedua, ada yang tahu nggak? Yang kedua itu alam rahim. Jadi ketika kita di kandungan ya, itu alam rahim. Masuk ke usia kandungan sekitar 4 bulan kalau nggak salah ya, gue lupa ya. Itu baru ditiupkan ruh ke dalam kandungan ibu kita sehingga kita jadi hidup gitu. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam kandungan, alam rahim, yang ketiga apa? Alam dunia. Ya. Sekarang nih kita lagi ada di alam dunia nih. Kita udah melewati 2 kehidupan. Yang pertama kehidupan alam ruh, ya. Yang kedua kehidupan alam kandungan, alam rahim. Nah sekarang nih kita lagi ada di kehidupan dunia.
Abis dari kehidupan dunia, apa lagi? Ada apa lagi? Ada alam akhirat. Sorry, alam barzah, maksudnya alam kubur. Di alam kubur, kemudian yang terakhir baru alam akhirat, yang kita tuh kekal di situ. Kita nggak bakal mati lagi, nggak bakal gimana-gimana, ya udah kekal aja gitu. Apa yang kita tuai selama kita hidup di dunia, ya itu yang akan kita rasakan selama kita di alam akhirat nanti. Makanya kita hidup ya emang harus hati-hati, sebab alam akhirat itu kekal. Sekarang kita kalau istilahnya gitu ya, sekarang kita kalau lagi capek sama keadaan, bisa kabur. Kalau di alam akhirat mau kabur kemana lo? Bingung kan lo? Gitu ya. Nah, cuma gue masih pengen belajar nih, ketika kita sudah di alam kubur, apakah kita hidup dengan, gini ya, kan kita nih pas di alam kandungan kita lupa dong, kita dalam perut emak kita ngapain aja, kita ngobrol sama siapa aja, kita ngapain, kita kan lupa, ya kan? Nah, gue tuh masih penasaran, gue pengen belajar lagi nih, menarik juga gitu. Ketika kita hidup di alam kubur, apakah kita hidup dengan ingatan kita selama di dunia, atau kayak lahir kembali? Tapi kayaknya kalau misalkan kita hidup di alam kubur dengan ingatan hidup di alam dunia, kayaknya gue nggak sanggup deh. gue kayaknya nggak sanggup, mendingan gue kehilangan memori deh kayaknya. Kayak kebayang nggak sih, kayak wah gue di alam kubur nggak bisa main IG, nggak bisa main TikTok gitu kan. Gue keingetan keluarga gue, kayaknya gue nggak bisa deh. Tapi nanti gue jadi belajar sih, insya Allah ya. So anyways, gini, kalau lu pernah berpikir sekali aja pengen mengakhiri hidup lu hanya karena lu capek hidup di dunia ini, well, kabar buruknya adalah walaupun lu mati, lu tetap hidup. Walaupun lu mati, lu tetap hidup. Jadi bukan berarti lu, gue udah capek nih, aduh mati aja lu, mati yuk gitu. Pas mati, gitu kan, terus lu jadi debu, nggak hidup lagi, nggak begitu konsepnya. Jadi walaupun lu mati, lu tetap hidup, hanya saja lu menjalani kehidupan itu di alam yang berbeda. Sialnya, ketika kita hidup di alam kubur, kita hidup berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia. Misal, ketika lu di dunia, lu banyak ngejahatin orang, lu banyak nyakitin orang, entah dengan cara apapun ya, mau lu nyakitin dengan perkataan, lisan, tangan, apapun lah. Ketika hidup di dunia, lu banyak nyolong. Ketika hidup di dunia, lu banyak gibah. Ketika hidup di dunia, lu banyak mungkin kayak ya berbuat kejahatan lah istilahnya. Jadi ketika lu mati nih di alam kubur, hidup lagi, ya lu akan menjalani penderitaan itu. Bukan penderitaan, sebenarnya itu adalah bentuk dari tanggung jawab ketika lu hidup di dunia. Sebaliknya, ketika lu hidup di dunia itu penuh dengan kebaikan, maka di kuburan hidup lu bakal enak gitu. Dan gini teman-teman ya, alam kubur tuh bukan berarti lu cuma ngejogrok bae di dalam tanah gitu, enggak. Alam kubur tuh jauh lebih, alam barzah ya, jauh lebih luas daripada kehidupan di dunia. Coba lu bayangin. Sekarang aja kayaknya dunia udah gak keukur sama kita ya kan. Alam barzah itu jauh lebih luas daripada dunia saat ini. Kebayang gak lo? Gue gak kebayang. Gue kan dengerin ada guru gue bercerita gitu. Pokoknya di alam barzah ya kita bisa mengunjungi orang lain, bisa ngobrol sama orang lain, bisa nongkrong sama orang lain. Tapi kalau lu ketika hidup di dunia banyak melakukan kejahatan, lu terbelenggu sampai nanti kiamat akan tiba. Kebayang gue kayak apa itu. Jadi kayak hidup lah, gak usah neko-neko lah hidup mah. Kita mendingan nyantai gitu kan. Lagian kan hidup gak ada masalah sama orang kan enak ya. Hidup gak nyakitin orang enak, hidup gak jahat sama orang enak gitu. Nah itulah gitu teman-teman. Jadi alam barzah itu jauh lebih luas daripada alam dunia saat ini gitu. Dan di alam akhirat nanti lebih lagi lebih luas daripada alam kubur. So anyways ya, sebenarnya cuma satu yang perlu kita lakukan ketika kita lagi punya masalah. Cuma satu yang perlu kita lakukan ketika kita lagi gak punya duit. Cuma satu yang perlu kita lakukan ketika kita lagi benar-benar di titik pasrah.
Apa sih yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah berlari menuju Allah. Itu doang sebenarnya. Jadi ketika Allah ngasih kita sebuah ujian, sebuah masalah gitu ya, kan kita sering dengar dong, Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Gue kalau lagi diuji nih sama Allah ya, apapun itu masalahnya, gue kadang salut sama diri sendiri. Wah, ternyata mungkin ya kapasitas gue bisa menghadapi masalah tuh sebesar ini gitu. Jadi ketika gue dititipkan sama Allah masalah, pasti Allah juga menitipkan kemampuan di dalam diri gue. Guru gak akan menguji anak muridnya sesuatu yang belum pernah diajarin di sekolah. Yang diuji apa? Yang udah dipelajarin. Yang diuji apa? Yang udah ada di kurikulum. Dan kita juga belajar. Gak mungkin anak SD dikasih ujian semesternya anak kuliahan gitu kan. Gak mungkin, karena mereka tidak ada di sana. Jadi kalau kita berpikir saat ini kita menjalani ujian yang bukan bidangnya kita, sebenarnya salah juga gitu. Salah. Itu justru momen yang tepat untuk lo menggali tahu nih. Menggali, mencari potensi apa sih sebenarnya nih yang gue punya gitu. Apa sih sebenarnya Allah tuh pengen nunjukin dari gue tuh apa gitu. Sebenarnya itu tuh. Cuman banyak orang yang gak sabar. Banyak orang yang gak sabaran. Banyak orang yang justru malah bukannya berlari kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, malah berbalik, menjauh, makin jauh, malah benci. Ya udah, nggak ketemu tuh, nggak ketemu hikmahnya apa, nggak ketemu pelajarannya apa, nggak ketemu titik baliknya tuh apa, nggak ketemu konsepnya apa, nggak ketemu. Dari awal jadi udah seujun duluan sama Allah gitu. Jadi kalau misalkan ya gue diajarin gitu sama bokap gue ketika kita diberikan suatu ujian yang sebenarnya untuk mengangkat derajat kita. Jadi sebenarnya gini loh, ada beberapa ujian yang ada gitu. Yang pertama bisa untuk menggugurkan dosa, bisa. Yang kedua bisa untuk menaikkan derajat, bisa. Yang ketiga ada juga ujian yang datang karena ulah kita sendiri. Bisa juga, contoh kita sering gibahin orang, terus tiba-tiba kita gantian nih digibahin sama orang, lalu kita ngerasa itu ujian. Bukan, itu cerminan, bukan ujian. Kita pernah nipu orang, lalu kita ditipu sama orang ya, terus kemudian kita merasa bahwa ini ujian dari Allah. Bukan, itu cerminan. Lu tahu diri, harusnya lu berhenti gitu. Jadi karena gak semuanya juga. Jadi ketika kita dikasih ujian, evaluasi dulu yang pertama, bener gak nih gue pernah kayak begini nih gitu. Kita disakitin sama orang, kita pikir pernah nggak ya gue nyakitin orang. Oh kalau pernah ya udah istighfar. Ketika kita sudah meminta maaf gitu ya, oh kayaknya gue pernah nih begini sama orang lain, istighfar, udah minta maaf, baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya kembalikan lagi ujian ini kepadamu ya, saya kembalikan lagi ujian ini kepadamu, ya jadiin aja penggugur dosa gitu kan, simple gitu. Tapi sebenarnya ya, I get it, gue paham banget gitu ketika kita bener-bener lagi capek, ngerti gak sih capek gitu. Dan mungkin kita mau cerita sama siapapun di dunia ini gak akan pernah bisa relate sama keadaan kita gitu. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang capeknya tuh udah di tahap sampai gak bisa cerita lagi sama siapa-siapa, cuma mendem di sini gitu. Satu hal yang perlu kalian tahu juga ya, bahwa keberadaan kalian saat ini ya, itu bukan yang gak berguna loh, bukan yang gak penting. Coba ya kita mikir betapa Allah tuh punya niat dan maksud yang baik banget buat kita dengan adanya kita di sini gitu ya. Kalau gue bisa bikin, kalau gue nih ya punya kemampuan bisa bikin apapun di dunia ini yang gue mau, kayaknya gue gak bakal mau deh bikin diri gue sendiri. Mendingan gue bikin yang lain gitu kan. Mendingan gue bikin yang lain lah. Gue bisa bikin apapun di dunia ini. Gue bisa bikin manusia yang kira-kira bisa bikin satu dunia yang isinya tuh orang kaya semua gitu kan. Terus soleh semua, agamanya Islam semua, kan bisa aja gue kayak begitu kan. Orang gue punya kemampuan itu, katakanlah gitu ya. Kalau gue punya kemampuan
maaf nih ya, bukan maksudnya gimana, kalau gue punya kemampuan seperti kemampuannya Allah, mungkin gue gak akan milih untuk menciptakan diri gue sendiri. Tapi hebatnya Allah adalah Allah memilih kita untuk ada di dunia ini. Artinya apa? Kamu itu spesial, kamu itu istimewa, kalian tuh istimewa, kalian dipilih sama Allah untuk ada di dunia ini. Dan itu nggak gini loh, kayak semuanya itu terperinci gitu. Allah kan maha teliti, kan ada di Al-Quran, Allah tuh maha mengetahui, maha bijaksana, maha teliti. Teliti, termasuk keberadaan kalian aja tuh sama Allah di absen. Wah, nih ada nih yang namanya Wirda, ada nih yang namanya Ayu, ada nih yang namanya Dewi, ada nih yang namanya Adam, ada yang namanya Rosi, ada yang namanya Fatimah. Artinya apa? Ya bahwa keberadaan kalian di sini tuh matters, sangat berarti. Jadi kalau kalian mikir kalian tuh nggak ada artinya, wow. Sampai ada orang yang berani bilang lu nggak berguna hidup di dunia ini, wah, itu orang ngalah-ngalahin Allah tuh berarti. Itu orang ngalah-ngalahin Tuhan itu. Orang dari sekian banyak juta, miliar, triliun, billion ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, kita termasuk dipilih menjadi hambanya. Wow. Dan manusia itu ya ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita manusia, kita dipilih untuk ada, kita sempurna berdasarkan penciptaan. Tapi kesempurnaan yang paling hakiki, ya, yang paling saklek itu adanya di mana? Ada di keimanan, ada di mana lagi? Ketauhidan, ada di mana lagi? Akhlak, itu yang paling hakiki. Gitu, kesempurnaan itu ada di mana letaknya? Ada di keimanan. Jadi kalau misalnya nih kita udah tahu nih, oke, gue udah dipilih sama Allah, ya berarti kita buletin lagi keimanannya kita sama Dia. Apa ini yang bisa kita lakukan gitu? Apa sih sebenarnya tujuan hidup di dunia? Ya, bukan berarti kita nggak boleh punya impian mau jadi orang kaya, mau punya pesawat jet, mau punya helikopter, mau punya rumah sakit, mau punya hotel. Boleh. Siapa yang nggak ngebolehin? Boleh banget. Tapi tujuan hidup yang sesungguhnya tuh apa ya? Ibadah. Kalau lu pengen punya cita-cita, supaya gini ya, kalau kita gimana caranya supaya impian kita di dunia ini bisa menjadi impian akhirat juga, gini caranya. Kayak gue pengen banget, gue bercita-cita pengen punya kampus, ya, pengen punya sekolahan, pengen punya rumah sakit, yang kemudian ketika itu semua sudah ada, ya, gue pengen memfasilitasi anak yatim se-Indonesia. Gue pengen